Pertanyaan bagaimana baiknya ketika datang ke masjid. Khotib sudah berkhotbah. Apakah sholat sunnah dulu? Apa mendengarkan khotbah? Bagaimana menurut pandangan Ustadz Firanda? Jawabannya kalau kita masuk masjid sementara dikumandangkan azan kedua, yaitu azan sebelum khatib berkhutbah, maka sunnahnya kita langsung sholat sunnah, ya, tidak menunggu azan selesai. Kenapa? Karena menjawab azan hukumnya sunnah, sementara mendengar khutbah hukumnya apa? Wajib. Kalau kita menunggu azan selesai, maka kita akan sholat sunnah tatkala khatib sedang berkhutbah. Dan itu kita akhirnya meninggalkan sebagian kewajiban. Tetapi kalau kita tatkala di azan dikumandangkan kita sholat sunnah, berarti kita hanya meninggalkan sunnah, menjawab apa? Azan. Jadi kesalahan banyak dilakukan oleh orang, kalau sudah azan mereka berdiri dulu, jawabin azan selesai baru mereka apa? Sholat. Harusnya langsung sholat saja. Ya, sehingga tatkala khatib berkhutbah mereka sudah bisa dengar dari awal. Kondisi kedua, kalau dia datang khatib sudah berkhutbah, maka tetap dianjurkan sholat sunnah, tetapi yang ringan, ya. Tidak harus baca surat setelah Al-Fatihah, ya, tapi intinya sholat yang cepat karena kita ingin melaksanakan sholat tahiyatul masjid dan segera mendengarkan khutbah daripada khatib. Selanjutnya, bagaimana menurut pandangan Ustadz Adi Hidayat? Ini, maka Jumat diikat dengan keadaan khutbahnya. Begitu khatib naik ke atas mimbar. Kalau khatib sudah ada naik ke atas mimbar, maka semua jamaah diam. Maka bagian pertama ini, para ulama kemudian mengikat hukum, bagian pertama tidak dianjurkan atau tidak kemudian disebutkan jadi sholat sunnah setelah adzan berkumandang pada Jumat saat khatib naik ke atas mimbar dengan mengucapkan salam. Jelas sampai sini? Jadi kalau Anda sudah masuk di situ, kemudian Anda duduk, ya, misal dalam konteks setelah Anda tahiyatul masjid, kemudian Anda duduk, setelah itu khatib naik ke atas mimbar, rahmatullah, mengucapkan assalamualaikum, kemudian adzan dikumandangkan. Adzan ini pembuka Jumat, bukan pembuka salat qabliyah, karena telah diikat dengan ketentuan khutbah. Di Anda dengarkan, begitu khatib kemudian naik khutbah, maka Anda tidak salat kembali. Tugas Anda mendengarkan. Ansitu wasma'u. Ansitnya diam, tidak bergerak. Wasma'u fokus untuk mendengarkan. Jadi tidak ada gerakan-gerakan lain, termasuk gambaran-gambaran salat dan semacamnya. Karena itulah kemudian sifat sunnah qobliyahnya, kemudian ini yang paling menarik, spesial untuk Jumat, dihadirkan dengan nama yang sangat indah, namanya salatul intidhar. Salat intidhar ini salat menunggu waktu pada masuk Jumatnya, menunggu khatib naik ke atas mimbar, dan dilakukan tanpa batas. Kalau qabliyah zuhur 4 rakaat ini nggak ada batas. 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, sampai khatib naik ke atas mimbar. Di pendapat yang pertama mengatakan qabliyahnya dialihkan kepada intidhar, salat menunggu khatib naik ke atas mimbar. Batasannya tidak ada batas, silakan, tidak ada masalah. 2, 2, 2, 2, 2, 2, mau sampai 10, 12 dan seterusnya. Ketika imam naik, khatib naik ke atas mimbar, Anda berhenti salat, dengarkan. Adzan selesai, khatib langsung berkhutbah. Paham? Dan tidak ada salat di situ. Yang kedua kemudian menyampaikan, ya, Jumat itu kan pengganti zuhur. Maka hukum zuhur yang fardunya berganti ke Jumat. Tapi karena waktunya bersamaan, hukum qobliyahnya tetap ada. Ini pendapat yang kedua. Tapi walaupun saya tidak mengingkari teman-teman yang ini, tapi saya cenderung kurang sepakat dengan yang kedua ini. Cenderung kurang sepakat. Ya? Di mana letak kurang sepakatnya? Karena memang karena sudah khatib naik ke atas mimbar, dalil-dalil yang menguatkan itu diam. Diam, menyimak. Kecuali kasus yang pernah muncul. Pada seorang bernama Sulaik, ya, Al-Ghatafani. Sulaik datang saat Nabi sedang berkhutbah. Saat sedang berkhutbah dia datang. Kemudian langsung duduk. Nabi mengeluarkan kalimat, "Idza dakhala ahadakumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau seorang kan kamu salat 2 rakaat baru kemudian duduk. Posisinya datang dalam Nabi sedang berkhutbah. Maka secara tekstual, sebagian ulama mengatakan boleh ketika seorang datang, dia sedang khutbah, dia salat 2 rakaat, dan ini yang digunakan oleh sebagian teman-teman para ulama menyampaikan boleh 2 rakaat untuk mengambil sifat zuhurnya, mengambil qobliyahnya saat khatib sedang berkhutbah dengan mengambil keutamaan hadis yang tadi disampaikan. Tapi ulama Malikiyah kemudian merinci. Kata ulama Malikiyah, hadis itu ketika disampaikan oleh Nabi bukan ingin menunjukkan keutamaan tahiyatul masjid, tapi ingin menunjukkan keutamaan yang kedua. Apa itu? Ingin menunjuk ada orang baru datang ke sini, belum tahu hukum masjid. Tetap yang diutamakan itu duduk sebetulnya. Tapi karena ini orang baru, dia belum tahu hukum. Dan masyarakat diminta untuk mengenalinya. Karena orang Madinah tahu, ketika masuk masjid, sholat, baru duduk. Orang ini orang asing. Nabi ingin menunjukkan pada khalayak, ini ada orang asing, tamu kita. Tolong nanti lihat siapa dia, kebutuhannya apa, bantu dia.
Makanya tidak pernah orang ada datang ke masjid Nabi kecuali selesai urusannya. Dikenali siapa dia, datang dari mana, dibantu, tidak punya makanan, pulang dapat makanan, maaf kehausan, pulang dapat minuman, dan sebagainya. Berikutnya, bagaimana menurut pandangan Buya Yahya? Dalam madhab kita Imam Syafi'i, kalau Anda datang ke masjid, Anda mendapatkan dua perintah. Perintah pertama, idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu, kalau mendengar Al-Qur'an, termasuk ulama mengatakan khutbah, kalau Anda ketemu khutbah, hendaknya Anda mendengar. Kan begitu? Hendaknya Anda mendengar. Wah, ini sebagian anak-anak muda hari ini loh, nggak usah sholat, langsung dengar. Ya maksudmu benar, apalagi kamu ikut madhab Hanafi. Yang nggak boleh kan sombong. Sementara ada hadis lain, kalau kamu datang ke masjid, falyusarri qataini khafifatain, hendaknya kamu sholat 2 rakaat. Anda masuk masjid, loh mana yang didahulukan? Ulama sudah menjelaskan, makanya tidak perlu kita meributkan. Sehingga dalam madhab Syafi'i mengambil bahasanya, kalau Anda masuk masjid, biarpun khutbah sudah mulai, Anda memang punya kewajiban, punya tugas mendengarkan khutbah, tapi di situ ada perintah hadis, jangan duduk di masjid kecuali kamu sudah sholat 2 rakaat khafifatain. Anda sholat 2 rakaat, itu yang diambil madhab Syafi'i. Yang jadi masalah orang sombong kadang, yang Syafi'i sholat, jangan gak sholat, apaan tidak ngerti hadis ini? Nah ini repot juga. Atau mengatakan langsung duduk dengar khutbah. Ini adalah kesombongan. Makanya ada seorang alim besar namanya Ibnu Hazm, dia menjadi orang hebat, cerdas dia. Dia adalah belajar ilmu agama setelah umur 27 Allah. Rupanya datang ke masjid itu langsung sholat, khutbah berdiri langsung sholat. Di samping seorang alim, setelah sholat kayak khutbah cuma diingatkan, kenapa inti sholat? Langsung duduk, tidak usah perlu sholat. Betul. Akhirnya besoknya pergi, karena dia menteri waktu itu, dia pergi masjid lain, langsung duduk ke masjid lain. Selesai Jumatan, ustadz di sampingnya bilang, inti kenapa tidak sholat dulu 2 rakaat? Apa-apaan nih? Baru beliau langsung terjun dunia ilmu. Ternyata di perbedaan ulama, karena ada nas-nas yang diambil dengan cara yang berbeda, sehingga muncullah perbedaan ulama. Selagi Anda di Indonesia Raya, Anda madhab Imam Syafi'i, Anda tidak usah ragu, langsung di saat Anda masuk masjid, kemudian khutbah sudah berlangsung, Anda melakukan 2 rakaat khafifataini. Nah gitu sederhana. Jadi pembahasannya ilmu. Jadi yang menjadi masalah ada sekarang anak browsing internet, langsung saja duduk, nggak usah sholat. Sudah begitu seolah dia fakih besar nyalain yang sholat. Atau sebaliknya, yang sudah sholat menyalain yang duduk. Tidak seperti itu. Di antara sholat yang disunnahkan ialah tahiyatul masjid, yaitu sholat 2 rakaat ketika masuk masjid sebelum duduk. Menurut Imam Nawawi, kesunnahan sholat sunnah ini sudah disepakati oleh mayoritas ulama, ijma, dan makruh meninggalkannya kecuali ada uzur. Kesunahan mengerjakan sholat ini didasarkan pada hadis riwayat Abu Qatadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Idza dakhala ahdakumul masjida falyusalli rak'ataini qabla ayyajlisa." Yang artinya, apabila kalian masuk masjid, hendaklah sholat 2 rakaat sebelum duduk. Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan secara jelas anjuran sholat tahiyatul masjid, namun persoalannya pada saat sholat Jumat, khususnya setelah khatib naik mimbar, sebagian orang seringkali merasa bingung untuk menentukan pilihan. Apakah mengerjakan sholat sunnah? Apakah langsung duduk demi mendengarkan khutbah? Persoalan ini pernah melanda seorang sahabat pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertindak sebagai khatib Jumat. Dikarenakan datang terlambat demi menyimak khutbah, sahabat tadi langsung duduk dan tidak sholat tahiyatul masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya menegurnya. Beliau berkata, "Sallu rak'ataini khafifataini qabla an tajlisa." Sholatlah kamu 2 rakaat dengan ringan, cepat sebelum duduk.